Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau selamat siang bagi yang ada di sana semuanya. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi dalam media belajar sibejo.com. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang ini bab gedenya tentang gelombang nih. Bab gedenya tentang gelombang. Ntar kita bagi menjadi dua pokok bahasan yang kecil-kecil. Nah, itu ada ntar kita di layar ini kita belajar tentang gelombang berjalan. Ntar di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas gelombang stasioner. Oke, tapi sebelum kita bahas banyak ini tentang gelombang berjalan, alangkah baiknya kita kenalan dulu materi bab gedenya nih tentang gelombang. Artinya kita sering ketemu sama gelombang, tapi kita belum kenal siapa itu gelombang, apa itu gelombang. Oke, nah ini sebelum kita gelombang berjalan nih kecilnya nih gelombang yang ini dulu nih. Nah, yang namanya gelombang kamu kenal dulu pas zamannya culun-culun tuh di SMP. Yang namanya gelombang itu kan getaran yang merambat. Oke, kalau begitu, kalau selama merambat dia ya punya beberapa besaran. Oke, nah sebelumnya biar kita lebih jelas lagi kita ilustrasikan nih gambarnya seperti ini yang namanya gelombang. Kamu kena nih tali sebelum digetarin kayak gini ya. Setelah digetarin timbullah sebuah gelombang nih. Gelombang nih. Set. Oke. Nah, biar lebih jelas lagi kita apa namanya? Kita kasih titik deh. Nah, ini misalkan sama warna kuning. Nah, ini titik A, mana A? A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, E, F, ini G, H, I, J, sama K. Dulu, nah di SMP kamu kenal satu gelombang itu kan satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Berarti kalau dari gambar ini ada berapa gelombang coba? Oke, kita hitung yuk. Ini satu, dua setengah. Oke, berarti kalau gambar ini ada dua setengah gelombang. Buat apa Om nih ngerti kayak gini? Ya ntar ada beberapa soal yang ada jebakan Batman ya. Oke, sip. Kita satu-satu besaran tadi, besaran yang ada di gelombang. Yang kamu kenal dulu di SMP, yang pertama itu kamu kenal ada istilah frekuensi. Apa coba frekuensi itu? Nah, kalau frekuensi itu kan banyaknya gelombang yang dilakukan dalam satu detik. Atau kita rumuskan yang namanya F itu adalah banyaknya gelombang tiap waktu. Oke, temannya frekuensi itu ada apa Om? Nah, betul, ada perioda. Perioda. Kalau periode itu kan menyatakan waktu, berarti yang namanya periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu buah gelombang. Nah, saya yakin ini udah pada bisa nih. Tapi jangan sampai ketukar. Kalau ini N per T, kalau ini T per N. Nah, kan gelombang itu kan saudaranya ya getaran. Nah, ini dua besaran yang dipunyai gelombang juga dipunyai oleh getaran. Di getaran frekuensi ada, periode juga ada. Tapi ini spesialnya gelombang. Kalau di getaran cuma dua ini. Kalau di gelombang ada istilah nomor tiga itu kita sebutnya panjang gelombang, betul. Nah, ini panjang gelombang. Nah, hati-hati nih di sini panjang gelombang. Nah, kita simbolkan hurufnya nih lambda, bukan lam, tapi lambda. Oke. Ntar ada ro, ada jim, ha, ho. Nah, itu mah ngaji ya. Nah, ini lambda, 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 lambda. Oke, kita buletin dulu deh sama atau di garis bawahin sama warna oranye karena ini masih sering banyak salah-salah nih di sini nih. Panjang gelombang. Karena pembuat soal jebakannya pasti di panjang gelombang. Terus apa Om itu panjang gelombang? Oke, kita kita kenalan nih panjang gelombang untuk di SMA. Biasanya kalau panjang gelombang si pembuat soal untuk SMA sendiri jarang misalkan diketahui dengan panjang gelombang 2 meter. Nah, itu nggak rame. Artinya kamu udah tahu entar panjang gelombangnya 2 meter. Tapi si pembuat soal biasanya yang namanya panjang gelombang itu yang pertama boleh dikatakan nih jarak jarak buat satu gelombang. Nah, artinya nih yang namanya panjang gelombang itu ingat ya buat satu gelombang. Tadi gambar ini ada berapa gelombang coba? Nih dari sini set itu kan ada dua setengah. Nah itu bukan panjang gelombang karena panjang gelombang mah buat satu gelombang. Misalkan nih, misalkan kita contohin. Ini titik A kan ya. Nah titik A, ini titik
I. Kalau kamu lihat dari A sampai I, kita gambarkan dulu. Nah, ini 1, 2. Berarti kan dari A ke I itu kan 2 gelombang. Misalkan kalau A ke I-nya adalah 20 meter, berarti panjang gelombangnya bukan 20 meter, tapi 20 dibagi 2 gelombang. Berarti panjang gelombangnya atau panjang buat satu gelombangnya ya 10 meter. Karena yang 20 meter tadi buat 2 gelombang. Oke, oke. Nah, untuk lebih jelasnya ntar kasih contoh yang lain lagi. Nah, ini nomor 2, biasanya panjang gelombang juga dinyatakan oleh atau dikatakan ya sama pembahasan itu kan jarak apa? 2 puncak. Nah, 2 puncak. Yang mana Om puncak? Nah, puncak tapi yang berdekatan. Nah, nih. Yang mana puncak ya di atas. Ini puncak nih. Titik B, titik F, titik J. Itu yang namanya puncak. Kita kasih warna biru deh. Nah, ini puncak nih. B, F, sama J. Itu puncak. Kalau D sama H itu lembah. Oh, berarti kalau panjang satu gelombang, itu jarak 2 puncak katanya, tapi yang berdekatan. Misalkan titik B ke titik F. Nah, coba kalau kamu tarik set. Nah, itu kan buat satu gelombang. Artinya ini seperempat, setengah, seperempat. Berarti kan semuanya satu gelombang. Jadi itu panjang gelombang. Atau yang nomor 3 ya temennya nih. Temennya ganti juga tadi. Nah, ini temennya nomor 3 itu adalah jarak 2 lembah. Atau tadi 2 dasar juga yang berdekatan. Nah, ini warna biru lagi. Nah, nih warna biru. Nah, ini lembah berdekatan. Berarti satu gelombang tuh, satu gelombang. Berarti panjang gelombang juga boleh dikatakan jarak 2 lembah yang berdekatan. Ingat ya, yang berdekatan. Nah, kelas 3 nambah lagi nih. Karena kamu udah belajar di matematika nih, ntar kamu kenal ada ini. Ada jarak 2 titik. Nah, 2 titik yang fase. Nah, jarak dua titik fase. Sebelum kita bicara banyak tentang dua titik fase, mana sih titik yang spase? Artinya ntar yang namanya spase itu kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Misalkan nih dari titik A ke titik E itu dikatakan dua titik yang sepase. Ada berapa gelombang coba? Satu gelombang. Misalkan nih titik A juga sepase dengan titik I. Nah, misalkan nih berapa gelombang? Satu, 2. Nah, itu jarak 2 titik yang sepase juga. Misalkan titik B ke titik F juga 2 titik yang sepase. Titik C sama titik apa coba? Titik G. Pokoknya kalau nggak satu gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, dan seterusnya. Itu dikatakan jarak 2 titik yang sepase. Tapi untuk panjang gelombang itu sendiri, jarak 2 titik fasenya juga yang berdekatan. Nah, berdekatan tadi kan tadi dari A ke I sepase, cuman ada 2 gelombang. Nah, yang satu gelombang yang mana? Ya dari titik A sampai titik E ini. Oke, itu yang dikatakan jarak 2 titik yang sepase satu gelombang. Oke, nah ini yang perlu kamu perhatikan tentang panjang gelombang itu sendiri, karena di sini jebakannya di sini. Kalau misalkan salah menentukan panjang gelombangnya, ya ntar kedepannya atau jawabannya juga bakal salah. Oke. Selain ketiga besaran ini, kan tadi yang namanya gelombang kan merambat tuh. Berarti dia punya apa? Nah, punya akar. Bukan punya akar, tapi punya cepat rambat. Oke, cepat rambat gelombang nih. Nah, simbolnya itu V. Dan saya yakin kamu udah pada hafal nih. Persamaan cepat rambat gelombang itu adalah V boleh sama dengan lambda dikali frekuensi. Karena frekuensi itu 1/T, biasanya kamu juga udah pada tahu yang namanya lambda itu, cepat rambat itu lambda dibagi periode. Oke, gampang sekali nih. Artinya ntar si pembuat soal, nah dibuletin deh sama si warna biru, dikotakin. Untuk tipe soal yang pertama, ntar kamu bolak-balik di V lambda kali R, V lambda per T. Artinya ntar kamu disuruh mencari V atau lambda atau F atau periode salah satunya pokoknya. Tapi yang sering adalah cepat rambat. Dan yang jadi pusat perhatian kita tadi apa? Lambda. Karena di sini poin pentingnya, kalau salah lambdanya ya pasti salah yang lainnya juga. Oke, masih ingat tadi lambda? Lambda. Oke, itulah panjang gelombang. Nah, ini keempat besaran yang ada di sini merupakan intro dari gelombang yang akan kita
pelajari gelombang berjalan. Nah, karena di kelas 3 biasanya ini sudah dianggap bisa sih ya, tapi biasanya juga diulang lagi. Oke, udah siap nih masuk ke materi kelas 3-nya? Oke, kalau sudah siap, kita coba jelaskan nih ya, pakai tinta putih lagi, tinta mana putih, putih, putih. Nah, nih. Kan tadi intro, berarti ini saya kasih nomor satu. Nah, nomor satu kok balik lagi? Iya, karena ini baru masuk materi kelas 3-nya kan, kalau tadi kan intronya. Oke, ini gelombang berjalan. Ntar di kelas 3 karena kamu di matematika udah belajar banyak alat hitungnya, seperti gambar ini nih, gambar ini nih. Tadi kan gambarnya kayak gini nih. Nah, ini kalau di matematika kan grafik nih, grafik apa coba? Grafik singkong om. Oke, grafik pedas om. Iya, yang benar adalah grafik sin, bukan grafik singkong. Nah, ini grafik sin, artinya berbentuk gelombang. Oke, berarti yang namanya gelombang ya ntar persamaan dia persamaan sinusoida. Ntar atau ada cos juga tangan, kalau tangan mangga ya. Nah, ini kita judulkan atau kita kasih judul persamaan persamaan simpangan. Simpangan gelombang ya berjalan. Oke. Nah, ini langsung aja ya. Tadi persamaan simpangan. Nah, yang namanya simpangan ini kita simbolkan huruf Y nih. Y. Nah, itu Y. Karena dia grafiknya sinusoida ya berarti persamaan juga sinusoida. Ya kita kenal A. Ya, yang namanya A itu amplitudo dikali sin. Nah, ini yang di depan sin biasanya kan sudut ya. Oke. Ntar di fisika yang namanya theta ini sudutnya disebutnya sudut fase. Nah, saya kasih nih mana warna merah. Nah, warna merah ini oranye. Nah, ini ntar kita jelaskan sudut fase. Ini sudut fase theta. Oke, simpan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, nih turunin lagi, turunin lagi. Yang namanya Y berarti A, C. Nah, sudut fase boleh kamu ganti menjadi 2pi dikali. Nah, apalagi nih Om? Oke, kalau yang ini, kalau tadi disebut sudut fase, kalau yang ini berarti disebutnya fase, fase minggu, fase tumpah, itu mah pasar, pasar ya. Nah, ini fase. Oke, fase. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita bahas sudut fase dan fase, kita bawah lagi. Nah, A ya A, sin ya sin, nah 2pi ya 2pi. Oke, apa sih Om fase? Nah, fase itu boleh kamu ganti menjadi T kecil dibagi periode atau T besar. Atau boleh juga yang namanya fase itu jarak dibagi dengan panjang gelombang. Artinya yang namanya fase itu sebenarnya mah jumlah gelombang. Jadi ya udah kamu udah ketahui nih yang namanya fase ya segini nih. Boleh T per T atau boleh X per lambda. Jadi yang namanya fase itu warna biru lagi. Nah, itu boleh dikatakan jarak dibagi dengan panjang gelombang. Oke, itu menyatakan jumlah gelombang. Oh, kalau begitu sudut fasenya apa, Om? Nah, sudut fase kan ini. Sudut fase siapa? Kalau fase dikali 2pi hasilnya apa? Ya sudut fase. Oh, berarti kalau begitu sudut fase itu sama dengan fase dikali dengan 2pi. Fasenya tadi apa? Ya X per lambda dikali 2pi. Artinya ntar biasanya kamu pisahin sendiri nih. Persamaan simpangan-simpangan, fase-fase, sudut fase ya sudut fase. Tapi ntar ya jadi rada banyak. Nah, biar contekannya ini aja, ya ini. Ntar fase contek sini, sudut fase contek lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini nih. Nah, ini A ya A lagi. Ini sin ya sin lagi. Nah, sekarang 2pi-nya boleh kamu masukin nih. Boleh, boleh, boleh saja. Nah, masukinnya pelan-pelan saja. 2pi. Nah, 2pi per T dikali T min 2pi per lambda dikali dengan X. Oke. Nah, ntar inilah biasanya yang kamu kenal selama ini atau biasanya langsung ditulis ini A sin. Oke, kurungin dulu deh. Saya bikin kurungnya dulu. Nah, ini saya buletin. 2pi per T itu kan kamu sebut apa? Omega Om. Oh, betul sekali. Berarti boleh kami ganti. Berarti A sin Omega dikali siapa? Kali T. 2pi per lambda apa?
K ohm. Oh iya betul sekali. Nih berarti ini K dikali dengan X. Itulah persamaan simpangan yang kita kenal selama ini. Y sama dengan A sin omega T min KX. Oh iya biasanya nih ada plus minusnya katanya untuk menentukan arah lambat sama arah getar. Nah, kamu gampang saja nih mah. Kamu lihat tinggal kalau misalkan ditanya arah getar, ya berarti ininya ada plus, ada min. Kalau dia plus, berarti arah getarnya pertamanya ke atas. Kalau dia min, berarti arah getarnya ke bawah. Terus untuk menentukan arah lambatnya, kamu lihat ininya nih. Kalau misalkan min, berarti arah getarnya, arah lambatnya ke kanan. Kalau plus, dia arah lambatnya ke kiri. Oke? Oh, nah itulah persamaan simpangan gelombang berjalan. Artinya ntar kamu tinggal ngurut-ngurutin dari atas nih A sin theta, theta itu apa? Sudut fase, simpan dulu aja. Pas sudut fase boleh kamu ganti 2pi dikali dengan fase. Fasenya antar ke bawah ketemulah si Y sama dengan A sin omega T min KX. Oke, mau dikasih contoh dulu? Oke, contoh dulu Om, contoh. Nah, contoh mana? Tintanya ganti dulu. Ganti dulu warna apa ya? Warna merah deh. Nah, merah. Sip. Nah, ini contoh. Contoh X sampai 1. Misalkan ada persamaan gelombang Y sama dengan 20 sin. 8 pi T min misalkan berapa pengennya? 2 per 5 pi X. Nah, biasanya pembuat soal nanyainnya minimal 4 besaran yang ada amplitudo, frekuensi, cepat lambat, panjang gelombang harus sudah pada tahu. Nah, ini caranya nih biar gampangnya nih. Nah, ini apa nih? Kita cocokin aja ke persamaan umumnya. Nah, persamaan ini kan yang namanya yang depan kan asin berarti ini amplitudonya nilainya 20 misalkan 20 cm. Kemudian untuk nyari frekuensi atau nyari periode, kamu lihat yang nempel sama T. Nah, ini omega nih. Oh, yang namanya nempel sama T itu kan omega. Oke, inilah yang kita sebut omega. Tulis nih, omeganya di sana 8 pi. Kalau ada pi-nya ya tulis pi-nya. Kalau nggak ada jangan ditulis pi-nya. Nah, kamu kenal yang namanya omega itu kan 2 pi kali F. Nilainya di sana 8 pi. Maka nilai F-nya sama dengan pi-nya coret 8 bagi 2 ya. 4 satuannya Hertz. Oh iya nih, satuan frekuensi Hertz itu sesuai nama saya nih. Nama saya diambil dari frekuensi. Oh, sekalian terkenal. Nama saya itu Hertz. Nah, Hertzman atau biasa dipanggil Hertz Boy. Oke. Oke, lanjut Om, lanjut. Nah, ini kalau misalkan yang nempel sama X apa, ayo? Nah, betul. Nah, yang nempel sama X itu adalah K. Oke, K-nya tulis dulu 2 pi per 5. Oke, kita kenal K itu apa? 2 pi per lambda sama dengan 2 pi per 5. Coret 2 pi-nya, berarti lambdanya sama dengan 5 cm. Udah ada lambda, ada F, berarti cepat lambatnya berapa? Ya lambda dikali F atau sama dengan 5 dikali 4. Hasilnya 20 cm per second. Nah, ini minimal keempat besaran ini atau kelima besaran ini harus sudah tahu. Artinya ntar gampang banget deh. Pokoknya kalau misalkan ada soal persamaan gelombang, kamu cocokin ke persamaan umumnya saja. Nah, di sini ntar amplitudo yang nempel sama T, ingat omega. Omega itu 2 pi F. Yang nempel sama X itu adalah K. K itu kamu kenal 2 pi per lambda. Nah, seperti itu. Ntar mungkin di sekolah atau di buku-buku kamu nemu ini yang namanya cepat lambat kan boleh lambda kali F atau ini ada yang itu rumus cepat, cuman di sini bukan cepat juga sih. Nah, ini mah hanya pengembangan saja. Artinya kalau pengen langsung yang namanya cepat lambat itu koefisien T, artinya yang nempel sama T dibagi dengan koefisien X atau yang nempel sama X. Nah, dari persamaan itu misalkan nih yang nempel sama T-nya siapa? Oh, ini yang nempel sama T-nya 8 pi. Tulis 8 pi. Yang nempel sama X-nya apa? 2 pi per
5 2pi per 5 kan awalnya, berarti dikali 5 aja deh biar cepet. Nah, 8pi bagi 2pi 4 kali 5 ya 20, sama atau beda? Ini sebenarnya bukan cara cepat juga sih, ini artinya hanya apa namanya, ketelitiannya kamu aja, artinya kamu juga bisa sebenarnya menentukan eh, rumus-rumus cepatnya. Oke, berarti sama ya. Nah, kalau sama biasanya kalau di kita itu dikasih tanda cinta. Oke, oke. Nah, itulah salah satu contoh eh, menentukan besaran dari simpangan. Ntar untuk contoh berikutnya silakan dilihat di apa namanya, contoh soalnya ya, karena ini materi dulu, baru ntar kita bahas soal-soalnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah kita belajar persamaan simpangan, ntar kamu ke bawahnya tinggal nurunin aja. Artinya kamu di matematika udah belajar turunan nih. Oke, kalau misalkan kamu turunkan persamaan simpangan di atas, maka ntar hasilnya menjadi kecepatan. Tapi di sini disebutnya kecepatan partikel atau kecepatan transversal. Nah, hati-hati nih, yang namanya kecepatan partikel itu merupakan turunan pertama dari si simpangan si Y, atau kita tulis lagi ddt dari siapa? Dari A sin omega T min KX. Saya yakin kamu udah pada jago nih turunannya. Ini hati-hati nih terhadap T nuruninnya ya. Artinya yang nempel sama T aja yang kamu turun. Jangan sampai yang nempel sama X diturunkan juga. Oke, kita turunkan. A ya A. Nah, turunan omega T ya berarti omega turunan sin cos. Nah, tulis lagi omega T min KX. Nah, berarti ini persamaan kecepatan partikel untuk waktu T pada jarak X. Ntar ketika nilai cos nih, nilai cos kan kamu kenal nilainya itu kan rentangnya dari min 1 sampai 1. Maka ntar si pembuat soal nambahin soal nih. Ada yang menanyakan kecepatan maksimum. Artinya kecepatan maksimum berarti kan nilai cosnya harus sama dengan 1. Berarti A kali omega dikali 1. Hasilnya apa? Jadi ya A dikali dengan omega itu kita kenal sebagai kecepatan maksimumnya. Artinya ini nggak usah dihafalin nih kecepatan mah, kamu turunin aja, dapat deh persamaannya. Ntar tinggal masukin lagi kalau ada soal. Oke, nah yang ketiga deh. Yang ketiga di mana ya? Di sini aja deh. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya percepatan partikel. Nah, ini juga percepatan partikel. Oh iya, setelah kalian ingat nih. Ntar tadi kan ada cepat lambat, ada kecepatan partikel. Hati-hati nih, ini merupakan dua besaran yang berbeda. Kalau cepat lambat, dia menyatakan ya kecepatan dia merambat. Kalau kecepatan partikel mah, kecepatan dia naik, turun, turun, naik. Atau kecepatan bergetar. Oke, lanjut nih percepatan partikel. Nah, percepatan partikel ya kamu tinggal turunin lagi aja, karena percepatan itu kan merupakan turunan pertama dari si V terhadap fungsi waktu. Nah, V-nya kan tadi kamu udah dapat tuh, berarti DDT dari siapa? Dari A omega cos omega T min KX. Oke, nah kelihatan ya, jangan sampai ini nih ketukar-tukar. Nah, ini saya batasin deh biar enggak tukar. Nah, oke. Nah, ini punya percepatan ya. Percepatan. Berarti kamu turun ini. Nah, turunannya kan tulis lagi nih A omega. Nah, tadi turunan omega T ya omega. Berarti omega kali omega, omega ku ada. Ini turunan cos min sin. Oke, ini omega T min KX. Atau biar kamu kelihatan pintar di depan teman-teman kamu, gini nih. Nih, lihat, lihat. Oke. Ini apa? Hayo, hayo apa? Hayo apa? Hayo. Nah, yang saya buletin si biru ini, kita sebut apa tadi di awal? Apa nih? A sin omega T min KX. Oh, A sin omega T min KX itu kan Y. Berarti kamu boleh nulis di sini ntar min omega kuadrat dikali dengan Y. Nah, karena si A sin omega T-nya kita simpulkan Y. Itu kan tambah-tambah aja itu mah biar kelihatan
gurunya atau misalkan kamu lebih pintar. Oke, lanjut nih. Nah, kalau tadi ada Vimax, berarti di sini juga ntar kamu ada kena A Max. Siapa itu A Max? Asep Makmur. Bukan ya. A Max itu ya percepatan maksimum. Kayak tadi berarti kalau tadi cosnya sama satu, berarti ini juga awalnya kan A omega kuadrat sin omega T min kx, min kx. Berarti kalau maksimum sinnya juga harus nilainya sama dengan satu. Berarti A omega kuadrat kali satu, berarti nilai A maxnya ya A dikali dengan omega kuadrat. Oke, itulah sedikit rangkuman tentang gelombang berjalan. Artinya ya gelombang berjalan sampai sini sebenarnya. Untuk soal-soalnya ntar kamu boleh lihat di video contoh soalnya ya. Karena ini khusus untuk video materinya. Jadi apa tadi? Ayo coba yang namanya gelombang berjalan. Intronya ini harus paham ini dulu. Setelah paham ini baru ntar ke persamaan umum gelombang berjalannya. Outre? Oh ya nih, tadi hampir lupa nih. Ah, bukan hampir lupa. Kelupaan banget nih. Ini dari keempat ini kan selama merambat itu, nah, nilai yang besarannya tetap. Selama merambat, misalkan gelombang islet itu, nilai frekuensinya itu selalu tetap. Ah, oke, lupa tadi ya. Oke. Sip, mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Untuk hari ini kita cukup dulu sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, silakan diulangi lagi videonya dan silakan dibuka contoh soalnya. Kalau udah paham, ya kamu sampaikan ke teman-teman kamu yang masih belum paham. Biar kamu makin paham, makin pintar, makin banyak pahalanya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat menikmati hidangan fisikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mua mua.